Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait listrik searah gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait listrik searah, kalian coba tonton video ini dulu aja deh. Iya, jadi itu ketika ada beda tegangan yang kita hubungkan dengan suatu kabel, yang terjadi apa? Yang terjadi elektron bakal bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Di sini kita bisa lihat nih, bahwa gerakan elektron itu, dia tuh geraknya searah. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai listrik searah. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa listrik searah yaitu aliran arus listrik yang konstan atau kita kenal sebagai direct current. Gambarannya itu kurang lebih kayak gini nih. Terus, fakta menariknya adalah kita tahu ya bahwa elektron itu kan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Cuman yang terjadi pada arus listrik, dia tuh bergerak berlawanan dari kutub positif ke kutub negatif. Karena pada dasarnya arus listrik itu meninjau gerak yang namanya Hall. Apa sih itu Hall? Hall merupakan kekosongan elektron. Maksudnya itu apa? Oke, jadi gini. Bayangin aja kita punya satu Hall dan juga kita punya 3 elektron nih. Nah, elektron dia tuh akan menempati Hall. Sehingga elektron bakal bergerak nih dari kiri ke kanan kan. Alhasil apa? Alhasil di sini terjadi kekosongan. Kalau terjadi kekosongan, maka ini ada hole nih di sini nih. Kemudian ketika ada hole di sini, maka elektron yang ada di sini, dia bakal bergerak nih ke arah kanan lagi. Sehingga di sini terjadi kekosongan. Di sini kita bisa tahu nih, ketika elektron bergerak ke arah kanan, maka hole akan bergerak ke arah kiri gitu. Yaitu berlawanan arah geraknya dengan arah gerak elektron. Oke, oleh karena itulah kita kenal bahwa arus listrik itu tuh berlawanan arah dengan arah gerak elektronnya. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait listrik searah? Kalau udah, yuk lanjut kita ngebahas besaran penting lainnya, yaitu arus listrik. Apa sih itu arus listrik? Arus listrik merupakan banyaknya elektron yang mengalir per sekon. Maksudnya itu gimana sih? Oke, jadi gini. Bayangin aja ada kabel tembaga nih. Kalau kita zoom, elektron valensi dari tembaga dia tuh bakal bergerak bebas kalau diberi beda potensial. Nah, semakin banyak elektron valensi yang bergerak, maka semakin besar juga nih arus yang mengalir. Dari definisi ini, kita bisa simpulkan bahwa yang namanya arus listrik yaitu I sama dengan Q dibagi dengan T. Di mana I merupakan kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, Q yaitu jumlah muatan, satuannya adalah coulomb, dan T merupakan waktu ya, satuannya adalah sekon. Nilai kuat arus listrik 1 ampere itu tuh setara bahwa tiap satu sekonnya ada 6,24 dikali 10 pangkat 18 elektron yang lewat gitu. Tentu jumlah ini lumayan banyak ya. Terus gimana kalau 2 ampere? Ya berarti jumlah elektron yang lewat ya 2 kali lipatnya gitu, dan seterusnya. Oke, kita udah tahu nih arus listrik. Kemudian, kira-kira nih, hubungan antara tegangan dan arus listrik tuh gimana sih? Oke, buat tahu hubungannya, pertama kita akan batasi dulu deh jenis materialnya. Di video kali ini kita akan bahas terkait jenis material ohmik. Apa sih itu material ohmik? Yaitu suatu konduktor yang memiliki karakteristik arus yang dihasilkan itu tuh sebanding dengan tegangan yang diberikan. Jadi, misalkan kita punya suatu logam material ohmik nih. Kemudian logam ini kita tandai dengan M1. Terus kita hubungkan dengan beda potensial. Alhasil apa? Alhasil di sini bakal ada arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Terus kalau seandainya kita gambarkan grafik hubungan antara V dengan I, yaitu kurang lebih gini nih. Ketika kita besarkan nilai tegangannya, maka nilai arus akan semakin besar secara linier. Kurang lebih itu grafiknya kayak gini nih. Tapi menariknya adalah ketika kita hubungkan dengan material ohmik yang berbeda, ternyata nilai arus yang dihasilkan itu tuh lebih landai kayak gini. Nah, menurut kalian nih, antara M1 dengan M2, kira-kira material mana sih yang baik menghantarkan listrik? Ya, jawabannya adalah M1 ya. Karena M1 ini ketika kita beri beda potensial dikit aja, arus yang dihasilkan lebih besar gitu. Alhasil, M1 lah merupakan material yang lebih baik dalam menghantarkan listrik. Berarti, kalau kita teliti lebih detail, yang bikin beda M1 dengan M2 adalah faktor internal nggak sih?
Ya sebut aja namanya hambatan gitu, yang kita simbolkan dengan R. Dari sini nih, kita bisa tahu hubungan antara tegangan dan nilai arus listriknya. Dengan cara kita harus tahu dulu, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar juga kan arus yang dihasilkan. Artinya, nilai dari kuat arus listrik itu tuh sebanding dengan nilai tegangannya. Kemudian yang kedua adalah semakin besar hambatannya, maka semakin kecil nih arus listrik yang dihasilkan. Karena semakin besar hambatan, maka laju pergerakan elektron tuh lebih lambat gitu. Tentu hal ini berdampak pada arus listrik yang dihasilkan. Dari sini nilai kuat arus listrik itu tuh sebanding dengan 1/R. Dari kedua informasi ini kita bisa simpulkan bahwa nilai dari kuat arus sama dengan V dibagi dengan R ya. Atau lebih jelasnya adalah V sama dengan I dikalikan dengan R, di mana V merupakan tegangan, satuannya adalah volt, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R merupakan hambatan, satuannya adalah ohm nih. Oke deh, kita udah tahu nih hubungan antara tegangan dan nilai arus listriknya. Berikutnya, kalau kita pengen tahu berapa nilai energi listriknya, ya kita balikin nih ke definisi energi listrik, yaitu apa? Yaitu adalah energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan muatan akibat suatu tegangan. Pada materi listrik statis, energi listrik kan bisa dihitung dengan cara yaitu W sama dengan Q dikalikan dengan V ya, di mana W merupakan energi listrik, Q adalah muatan, dan V merupakan tegangan atau beda potensialnya nih. Cuman masalahnya gini nih, kita kan susah ya buat ngitung berapa jumlah muatan yang lewat gitu. Yang kita bisa hitung adalah kuat arusnya aja. Ya berarti kita bisa manipulasi nih rumus ini. Dengan cara kita kalikan nih, yaitu T dibagi dengan T. Nilai T adalah waktu ya. Dari sini nih, kita peroleh informasi bahwa Q dibagi dengan T dikalikan V dikalikan T. Yang namanya Q dibagi waktu, itu kan adalah kuat arus enggak sih? Berarti nilai energi listrik dapat kita hitung, yaitu W sama dengan V dikalikan I dikalikan dengan T nih. Oke, kita udah tahu nih cara ngitung energi listriknya. Berikutnya adalah terkait daya listrik. Daya listrik ini merupakan besaran yang sering kita dengarkan waktu kita beli listrik gitu. Emang definisi daya listrik itu apa sih? Definisi dari daya listrik yaitu adalah energi listrik yang diproduksi per sekonnya. Berarti secara matematis yaitu P sama dengan W dibagi dengan T. Di mana P merupakan daya listrik ya, atau bahasa Inggrisnya adalah power. Dan W merupakan energi listrik serta T adalah waktu nih. Nah, nilai W ini kalau kita uraikan nilainya kan yaitu V dikalikan dengan I dikalikan dengan T ya. Dibagi dengan T nih. Nilai T bisa kita coret ya. Sehingga diperoleh apa? Diperoleh bahwa daya listrik yaitu P sama dengan V dikalikan dengan I nih. Oke, kita udah tahu juga nih cara ngitung daya listriknya. Yaitu tegangan dikalikan dengan kuat arus yang dihasilkan. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Yaitu ada hambatan 100 ohm dan sumber tegangannya adalah 12 volt. Pertanyaannya adalah, berapakah arus listrik yang dihasilkan dan daya listriknya itu berapa gitu? Oke, diketahui bahwa nilai hambatannya yaitu 100 ohm. Kemudian sumber tegangannya adalah 12 volt. Dan yang ditanya yaitu kuat arus serta daya listrik yang dihasilkan. Kita jawab ya. Untuk tahu nilai arus listrik, kita bisa gunakan formula V sama dengan I dikalikan dengan R nih. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 12 volt sama dengan I dikalikan dengan 100 ohm. Berarti nilai I-nya adalah 12 dibagi dengan 100 ya. Atau setara dengan 0,12 ampere. Oke deh, jadi kita udah tahu nih bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,12 ampere. Berikutnya kalau seandainya kita pengen tahu berapa nilai daya yang dikerjakan adalah yaitu P sama dengan V dikalikan dengan I. Nilai V-nya adalah 12 volt dikalikan kuat arusnya yaitu 0,12. Diperoleh berapa? Diperoleh nilainya adalah 1,44 watt. Jadi nilai daya pada rangkaian ini adalah 1,44 watt. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait listrik searah gitu. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan ngebahas terkait rangkaian listrik dan juga hambatan jenis gitu.
Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!